Assalamualaikum, perkenalkan aku Ella Zia. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips bagaimana cara mengobati kucing yang mencret atau diare. Ada beberapa faktor kucing diare. Salah satunya karena makanan, dan yang kedua karena lingkungan yang kotor. Nah, makanan itu atau minuman yang dia konsumsi bisa saja dia nggak cocok sama makanan mentah, atau kan biasanya kucing kan ada banyak macam gitu ya. Nah, kalau yang kucing kampung itu kan biasanya lebih suka ke ikan gitu kan. Nah, ada beberapa kucing yang kalau ikannya itu nggak dimasak dengan matang dia bisa diare. Oke. Nah, terus dari minuman, ada beberapa kucing yang nggak bisa atau nggak intoleran sama susu, karena memang susu yang dijual di pasaran itu kan dari sapi ya, sedangkan kucing itu punya susu sendiri yang kadar gulanya sangat rendah atau bahkan tidak ada. Jadi ada beberapa kucing yang benar-benar nggak bisa atau intoleran sama susu itu tadi. Caranya kalian bisa encerin lagi susunya. Kalau kalian kasih susu, encerin lagi. Kalau misalnya masih mencret juga, ya udah di stop gitu. Nah, kalau udah terlanjur sering diare, mencret itu kalian harus tahu dulu. Harus taunya kalian periksa di muntahan atau mencretnya itu ada cacingnya apa enggak. Kalau misalnya ada, kalian beli obat cacing dulu sebelum mengobati diare dia gitu. Nah, obat cacingnya apa? Kalian bisa beli Drontalket. Nah, Drontalket ini kalian bisa temukan di apotek, klinik hewan, sama di pet shop. Biasanya ada yang jual tuh. Aku juga lupa harganya, nanti aku kasih tahu di sini. Nah, itu gimana dosisnya? Kalau kucing yang 1 tahun ke atas dan kucing yang punya berat badan berlebih, kalian bisa bagi itu Drontalket jadi 4. Jadi tiap kucing itu 1/4 ya. Nah, kalau misalnya dia intensitas diare sama muntahannya itu gak banyak, kalian bisa sehari sekali aja. Tapi kalau misalnya dia sering gitu ya, nah kalian bisa ngasih mereka 2 kali sehari. Terus kalau yang umurnya di bawah 1 tahun, kalian kasih 1/8. Jadi 1/4 itu tadi dibagi lagi setengah gitu. Sama kucing yang kurus-kurus itu sama 1/8. Untuk berapa kalinya sama kayak yang tadi. Kalau misalnya nggak seberapa parah bisa sehari sekali, kalau parah banget sehari 2 kali. Nah, itu nanti bisa membunuh cacingnya. Jadi misalnya kalian jangan kaget ya, nanti misalnya kalau udah dikasih obat terus dia makin muntah, makin diare, terus makin mengeluarkan cacing, itu nggak apa-apa, karena memang efeknya seperti itu, biar cacing-cacing yang ada di tubuhnya itu bisa keluar semua gitu. Itu untuk kasus diare yang cacingan, yang ada cacingnya gitu. Nah, kalau misalnya dia diare tapi nggak ada cacing, nah kalian pada bisa pakein obat yang sama dengan manusia gitu. Yang paling ampuh sih kalau buat kucing yang dewasa 1 tahun ke atas itu yang mengandung zat namanya Attapulgite. Nah, itu juga biasanya dipakai sama manusia. Kan kucing itu pengelompokannya sama ya dengan manusia, sama-sama mamalia. Jadi DNA-nya antara kucing dengan manusia itu nggak jauh berbeda. Jadi kalau misalnya kalian memberikan obat ke kucing sama dengan obat yang kalian minum, itu nggak apa-apa, cuman dosisnya dipotong lagi. Nah, Attapulgite ini bisa kalian temukan di mana, di obat diare seperti Entrustop, terus New Diatab, Korosop, banyak kok. Bisa aja kalian tanya ke apotek terdekat, minta obat yang mengandung Attapulgite ini. Oke. Nah, itu untuk kucing yang 1 tahun ke atas dan berat badan dia itu gendut lah ya kucingnya. Nah, kalau misalnya untuk kucing yang 1 tahun ke bawah gimana? Nah, kalian bisa beli
obat diarenya bayi. Obat diarenya bayi itu apa? Bisa beli ini. Oh ya, jenenge lali aku. Lacto B dan Elbio. Nah ini tuh kayak protein bagus, bukan protein, dia tuh bakteri baik gitu yang bisa membersihkan pencernaan. Itu biasanya dipakai sama bayi. Jadi kalau buat kucing juga bisa. Terus bisa juga pakai sirup yang mengandung kaolin dan pektin. Namanya apa ya? Aku lupa. Namanya ini. Aku lupa namanya. Pokoknya dia kandungannya tuh kaolin sama pektin. Itu biasanya dipakai buat bayi juga gitu. Jadi bisa buat kucing yang barusan lahir sama yang kecil-kecil masih belum 1 tahun, terus kucing yang kurus-kurus yang yang agak sakit-sakitan gitulah ya. Terus kalau misalnya kalian sudah berikan itu semua, jangan lupa kalian terus ngasih dia cairan, kasih dia air, terus berkala dikasih air biar dia cepat recovery, sama dikasih sirup buat vitamin gitu ya, buat dia, buat daya tahan tubuhnya dia. Kalian bisa lihat di videoku yang ini. Oke, cari aja cara mengobati kucing yang lemas. Nah terus kalau misalnya kalian sudah ngasih itu semua dan mereka belum juga membaik, kalian wajib ke dokter hewan karena tubuhnya udah nggak bisa merespon obat. Jadi satu-satunya cara dengan diinjeksi atau disuntik. Jadi itu sudah harus ditolong ya sama medis gitu, sama dokter hewan terdekat atau di klinik hewan terdekat. Nah itu biar dia bisa segera ditangani. Biasanya sih kalau 2-3 hari dia nggak sembuh-sembuh, kalian langsung aja bawa. Atau misalnya sehari itu udah kondisinya mengkhawatirkan, itu kalian langsung aja bawa. Biasanya bisa habis 500 ribuan gitu. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.